Biarkan minyak mengalir, ucap Trump di Truth sosialnya usai sepakat damai dengan Iran dan mencabut blokade Selat Hormuz. Beberapa jam setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan deal damai dengan Iran, Israel menyerang Beirut bagian selatan. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menemui perwakilan mahasiswa yang menggelar demo di kawasan Patung Kuda pada Senin sore. Timnas Iran akan menghadapi Selandia Baru di Grup G Piala Dunia 2026 Selasa besok. Sebelum mulai mengarungi turnamen ini, Timnas Iran dihantam sejumlah persoalan. Mampukah Timnas Iran menguasai lapangan? Warga Meksiko melepas keberangkatan Timnas Iran ke Amerika Serikat setelah berlatih di markas mereka untuk menjalani laga perdana Grup G Piala Dunia melawan Selandia Baru. Selamat malam Indonesia, apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda selalu dalam keadaan baik dan sehat dimanapun Anda berada bersama keluarga. Hari ini Senin 15 Juni 2026, saya Valentina Sitorus bersama Anda di Kompas Malam. Informasi yang pertama, saudara, bentrok antara demonstran dan polisi telah terjadi di Jenewa, Swiss. Ricuh terjadi sehari sebelum konferensi tingkat tinggi atau KTT G7 dimulai di Perancis. Jalanan dipenuhi gas air mata, sementara para pengunjuk rasa membakar tempat sampah dan melemparkan benda-benda ke arah polisi anti huru-hara. Aksi yang awalnya damai berlangsung di Jenewa karena Perancis tidak mengeluarkan izin demonstrasi di dekat lokasi KTT G7. Angkatan bersenjata Swiss mengerahkan 4.000 personel, sementara Perancis menerjunkan 8.000 polisi di lapangan. KTT G7 akan berlangsung di Perancis dari tanggal 15 hingga 17 Juni 2026. Kita ke sorotan lain, saudara. Israel kembali menyerang ibu kota Lebanon, Beirut di bagian selatan. Serangan ini terjadi di tengah Iran dan Amerika Serikat semakin mendekati kesepakatan untuk mengakhiri perang. Asap terlihat mengepul pasca serangan pada Minggu waktu setempat. Kantor Perdana Menteri Israel menyatakan serangan itu sebagai respons atas serangan Hizbullah di Israel Utara. Israel juga menyerang kota Beirut pada pekan lalu yang dibalas oleh Iran dengan serangan rudal ke wilayah Israel. Merespons serangan Israel ke ibu kota Lebanon, Presiden Amerika Serikat Donald Trump bilang serangan itu seharusnya tak terjadi. Trump menambahkan harusnya tidak terjadi serangan, terutama pada hari yang ia nilai istimewa karena begitu dekat dengan kesepakatan damai dengan Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut Amerika Serikat telah mencabut blokade Amerika Serikat di Selat Hormuz, menyusul tercapainya kesepakatan damai dengan Iran. Hal itu diumumkan Trump lewat akun media sosial Truth miliknya.
Trump bilang blokade militer Amerika Serikat telah dicabut dan Amerika sepenuhnya mengizinkan pembukaan Selat Hormuz tanpa biaya tol. Trump memastikan perang dengan Iran resmi berakhir pada hari Minggu waktu setempat. Namun penandatanganan kesepakatannya baru akan dilakukan pada Jumat 19 Juni mendatang. Trump menuliskan pernyataan itu melalui akun pribadinya di Truth Social, di mana menurut Trump, Israel berhak bela diri terhadap ancaman. Tapi serangan Israel sangat kecil dan tak berarti tak ada yang terluka dan tewas. Trump bilang seharusnya tak ada lagi serangan oleh Israel di Lebanon, juga seharusnya tak ada serangan lain dari pihak manapun, termasuk Hizbullah, kepada Israel. Kita ke informasi dalam negeri, saudara. Perwakilan mahasiswa yang menggelar demo di kawasan Patung Kuda bertemu dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Istana Wakil Presiden pada Senin sore. Lima belas perwakilan mahasiswa bertemu dengan Wapres Gibran pada Senin sore. Pertemuan ini berlangsung sekitar 1 jam. Sejumlah tuntutan aksi disampaikan mahasiswa ke Wakil Presiden. Mereka mengancam akan menggelar aksi lanjutan jika aspirasi mereka tidak dipenuhi. Wapres sangat baik, dia akan catat hasil dari tuntutan-tuntutan kami. Dengan buku kecilnya tadi, catat poin-poinnya yang harus Bapak Wapres itu ke depannya untuk memperbaiki dan mengevaluasi segala bentuk yang janggal di negara hari ini. Tentunya MBG dan KDMP. Kami dari BEM Universitas Bung Karno memberikan waktu 5 kali 24 jam. Ketika aspirasi yang kami sampaikan tidak terrealisasi, maka kami akan bentuk daripada pergerakan tersebut, aksi jilid-jilid berjilid. Pelaksana tugas Sekretaris Wakil Presiden Al-Muktabar menyebut Wapres Gibran menyambut baik pertemuan dengan mahasiswa. Ia menegaskan tuntutan yang disampaikan oleh mahasiswa saat pertemuan dengan Wapres akan dipertimbangkan untuk ditindaklanjuti dan disampaikan ke Presiden Prabowo Subianto. Presiden menyambut baik dan menerima apa-apa yang tadi telah disampaikan dalam bentuk dialog yang interaktif, bahkan dari mahasiswa juga menyampaikan isu-isu di daerah yang sampai ke tingkat nasional. Beliau berdua, Bapak Wakil Presiden dan Bapak Presiden tentu punya mekanisme kerja yang akan disampaikan dalam kesempatan-kesempatan tertentu sesuai waktu yang tersedia. Saudara, mahasiswa kembali turun ke jalan menyuarakan perbaikan ekonomi pada pemerintah. Mereka meminta Prabowo Gibran bisa membawa negara ke arah yang lebih baik. Gelombang demonstrasi mahasiswa pecah selama 2 hari terakhir. Di Jakarta, mahasiswa berunjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan sejak Senin siang. Usai menyampaikan sejumlah tuntutan, massa melakukan long march ke Bundaran HI. Dan KDMP. Kedua, turunkan harga BBM dan bahan pokok. Ketiga, menuntut Presiden Prabowo dan seluruh jajarannya untuk mengelak dan mengakui kegagalannya. Keempat, batalkan revisi Undang-Undang Polri. Dan kelima, hentikan militerisasi di ruang sipil. Dengan tenggat waktu 3 kali 24 jam, kami mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia segera menindaklanjuti tuntutan ini. Di Semarang, Jawa Tengah, mahasiswa menyuarakan sejumlah tuntutan. Di antaranya evaluasi program makan bergizi gratis atau MBG, stabilisasi harga BBM, dan menolak duifungsi Polri. Ada 5 tuntutan yang kita bawa hari ini. Yang pertama adalah terkait turunkan harga BBM dan stabilkan nilai rupiah. Lalu yang kedua adalah kembalikan Polri dan TNI ke fungsi utamanya. Yang ketiga, evaluasi total program MBG dan Koperasi Desa Merah Putih. Yang keempat, kembalikan kepemilikan tanah kepada rakyat yang memang sudah direbut sama kaum kapitalis hari ini. Dan yang kelima adalah hentikan praktek KKN di pemerintahan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut pemerintah terbuka dengan kritik sebagai bentuk kepedulian pada kondisi bangsa.
1-2 minggu ini kita semua terus berupaya untuk memperkuat koordinasi, memperkuat kerjasama, dan terutama mengambil kebijakan-kebijakan yang kita berharap dapat memperkuat yang tadi disampaikan, memperkuat mata uang kita, memperkuat persepsi publik, memperkuat persepsi pasar. Dan Bapak Presiden tadi juga kembali menekankan beberapa hal yang itu menurut pendapat kami juga bagian dari upaya kita untuk memberikan kepercayaan kepada pelaku-pelaku ekonomi yang nanti ujungnya memberikan kepercayaan kepada masyarakat. Juru bicara PDIP Aryo Seno Bagaskoro menyebut pemerintah harus merespons keresahan mahasiswa atas kondisi ekonomi masyarakat. Kita mengharapkan di setiap periode sejarah kita tahu bahwa kritik-kritik yang tidak diterima dengan baik, yang direspon dengan denial oleh pemerintah, itu justru akan menimbulkan krisis yang lebih berkepanjangan, akan menimbulkan distrust dan ketidakpercayaan dari publik yang semakin panjang. Dan oleh karenanya pada saat mahasiswa turun ke jalan, terimalah dengan positif, respon dengan baik, dan jangan denial terhadap apa yang menjadi tuntutan dan tanggapan dari teman-teman. Gelombang demonstrasi mahasiswa ini dipicu kekecewaan terhadap tekanan ekonomi nasional, tingginya biaya hidup, dan berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, kita beralih ke informasi lainnya. Bagaimana tentang Kejaksaan Agung yang memberikan hasil lelang senilai 1 triliun rupiah ke negara. Kejaksaan Agung menyerahkan uang sebesar 1 triliun rupiah kepada negara melalui Kementerian Keuangan yang merupakan hasil lelang dari barang rampasan negara. Uang tersebut diantaranya merupakan hasil lelang barang rampasan negara serta aset rampasan dari terpidana kasus korupsi Edi Tansil. Aset Edi Tansil ini berupa tanah di Megamendung dan Gunung Putri, Bogor, serta 18 lahan kosong di Bojonegara, Kabupaten Serang. Aset ini diterima oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Saya tidak ingin kita saling curiga. Masyarakat begitu percaya pada kita, dan kita buktikan kepada masyarakat bahwa hasil kerja kita terbuka dan kita akan serahkan kepada Kementerian Keuangan. Dan tentunya selanjutnya monggo nanti Pak Menteri mau diapain, itu adalah hak dan kewenangan Bapak. Kami akan kembali usai jeda, saudara, dengan informasi mengenai kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran yang tinggal selangkah lagi. Namun, asa damai kedua negara terusik oleh aksi militer Israel di Lebanon. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Malam. Saudara, Amerika Serikat membuka blokade Selat Hormuz yang menjadi jalur utama energi dunia usai mengumumkan perdamaian dengan Iran telah disepakati. Hal itu disampaikan Trump melalui Truth Social-nya. Trump bilang blokade militer Amerika Serikat telah dicabut dan Amerika Serikat sepenuhnya mengizinkan pembukaan Selat Hormuz tanpa biaya tol. Trump memastikan perang dengan Iran resmi berakhir pada hari Minggu waktu setempat. Namun, penandatanganan kesepakatannya ini baru akan dilakukan pada Jumat 19 Juni mendatang. Melalui akun Truth miliknya, Trump menulis, "Kesepakatan dengan Republik Islam Iran kini telah selesai. Selamat kepada semua. Kapal-kapal dunia, nyalakan mesin kalian, biarkan minyak mengalir lewat Selat Hormuz. Dengan ini saya sepenuhnya mengizinkan pembukaan Selat Hormuz tanpa biaya tol.
dan secara bersamaan mengizinkan untuk pencabutan segera blokade Angkatan Laut Amerika Serikat. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyebut permusuhan dengan Amerika Serikat segera berakhir lewat kesepakatan tahap 2. Araghchi menekankan perang harus berakhir di semua front, termasuk di Lebanon. Menurut Araghchi, perdamaian yang akan ditandatangani pada 19 Juni mendatang dinilai bisa membuka jalan negosiasi soal program nuklir serta sanksi internasional ke Iran. مذاکرات که منجر به خاتمه جنگ خواهد شد دو مرحله پیش بینی شده. مرحله اول یک یادداشت تفاهمی هست که بین ایران و آمریکا امضا میشه. بعد مذاکرات برای مرحله دوم شروع میشه و بعد در مرحله دوم ما یک توافق نهایی خواهیم داشت. موضوع بحث هسته‌ای رو ما موکول کردیم به توافق نهایی. به دلایل مختلفی که واقعا در شرایط حاضر امکان بحثش نبود، خواسته هایی که اونها داشتن به هیچ وجه قابل پذیرش نبود، لذا ما موضوعات دیگری که امکان توافق در مورد اونها وجود داشت رو آوردیم در مرحله اول. موضوع هسته‌ای رو موکول کردیم به مرحله دوم که خب مرحله سخت‌تری هست و 60 روز مذاکره براش پیش بینی شده. Kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran tinggal selangkah lagi. Namun asa damai kedua negara terusik aksi militer Israel di Lebanon. Beberapa jam setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan adanya nota kesepahaman dengan Iran, Israel menyerang Beirut bagian selatan. Israel bersikukuh, pasukannya akan tetap berada di wilayah yang didudukinya di Lebanon. Dalam laporan AP, Menteri Pertahanan Israel bilang akan tetap bertahan tanpa batas waktu di wilayah yang mereka kuasai seperti Lebanon, Suriah, dan jalur Gaza. Aksi militer Israel di Lebanon disayangkan Trump. Lewat media sosialnya, Trump bilang serangan itu seharusnya tak terjadi, terutama pada hari yang ia nilai istimewa karena begitu dekat dengan kesepakatan perdamaian dengan Iran. Trump juga bilang seharusnya tak ada lagi serangan Israel di Lebanon dari pihak manapun, termasuk Hizbullah kepada Israel. Iran sebelumnya juga menegaskan Lebanon jadi salah satu poin kesepakatan dengan Amerika Serikat. بر اساس توافقات انجام شده جنگ و عملیات نظامی در تمامی جبهه‌ها از جمله لبنان از امشب به صورت فوری و دائمی پایان یافته و به علاوه محاصره دریایی علیه ایران بلافاصله و به طور کامل خاتمه می‌یابد. امضای این یادداشت تفاهم در روز جمعه 29 خرداد به طور رسمی انجام خواهد شد. مذاکرات برای توافق نهایی به پس از اجرای تعهدات طرف مقابل وفق یادداشت تفاهم موکول خواهد شد. Pengamat intelijen dan keamanan UI Stanislaus Rianta bilang, perang antara Amerika Serikat dan Iran bisa saja berakhir, namun perang bisa dilanjutkan Israel. Menurut Stanislaus, Iran akan tegas meminta Lebanon masuk dalam kesepakatan damai. Dan kita melihat bahwa mungkin perang akan berakhir antara Iran dan Amerika, tetapi permusuhan tetap terjaga, dan yang melanjutkan permusuhan itu bisa saja melalui Israel itu. Jadi kesepakatan yang dijalankan, yang diumumkan oleh Trump nampaknya akan masih belum nampak tanda-tanda lampu hijau dari Iran jika Lebanon dan Israel tidak dilibatkan atau tidak dimasukkan di dalam kesepakatan itu. Setelah Amerika Serikat dan Iran mencapai kata sepakat soal nota kesepahaman damai, kedua negara akan menandatangani kesepakatan pada Jumat di Jenewa, Swiss. Saudara, Israel masih menyerang Lebanon pasca pengumuman nota kesepahaman damai antara Amerika Serikat dan Iran. Kita akan bahas bersama dengan Direktur Kerjasama dan Hubungan Eksternal Indo-Pacific Strategic Intelligence, ada Mbak Aisyah Kusuma Sumantri. Selamat malam Mbak Aisyah, apa kabar? Selamat malam Mbak Val. Oke, semoga kabar baik selalu bersama Anda dan juga keluarga. Mbak Aisyah, ini Israel menegaskan kalau akan tetap menduduki Lebanon di tengah Amerika Serikat dan Iran yang sedang merajut damai. Nah, apakah dari hal ini
Amerika Serikat dan Israel bisa sejalan soal mengakhiri perang terhadap Iran? Ya, terima kasih Mbak Valen. Saya kira di sini hampir seluruh negara di dunia ini sebenarnya menginginkan perangnya selesai, terutama dua pihak yang tengah bertempur saat ini, yaitu adalah Iran dan Amerika Serikat. Nah, terlebih lagi kalau kita bicara tentang negara-negara GCC yang terjebak di antara situasi tersebut ya, dan mereka merasakan betul sebenarnya apa yang dirasakan oleh Iran dalam dampak peperangan yang terjadi. Nah, permasalahannya di sini kita seringkali melihat Amerika Serikat dengan Israel ini sebagai satu paket, tetapi kita lupa bahwa kedua negara ini merupakan dua negara dengan tujuan nasionalnya masing-masing. Nah, permasalahannya kan kepentingan yang kemudian dimiliki oleh Amerika Serikat dengan Israel di awal ini memiliki konvergensi ya, tetapi kemudian lama-lama ya interest tersebut untuk mengganti rezim mula, untuk kemudian memastikan bahwa Israel itu menjadi satu-satunya kemudian great power di kawasan itu ya, lama-lama kemudian ini agak terpisah. Karena apa? Karena masing-masing baik dari Amerika Serikat maupun Israel ini memiliki kepentingan nasional yang kemudian berbeda satu sama lain. Jadi hal yang kemudian menentukan divergensi dari kepentingan nasionalnya ini rata-rata itu berasal dari sebenarnya politik domestik. Nah, di satu sisi dari Amerika Serikat sendiri, Donald Trump saat ini sedang berusaha untuk memastikan bahwa Amerika Serikat ini bisa keluar dari konflik dengan selamat dan membawa satu saja kemenangan simbolik. Karena kita tahu kemarin Donald Trump kalaupun melanjutkan perang itu harus berlawanan dengan kemudian Kongresnya yang sudah menyetujui War Power Resolution, dan kemudian juga dia harus melakukan posisi win-win antara memuaskan sebenarnya hawkish Amerika ya, lobby-lobby dari kemudian pengusaha yang terkait dengan Zionis Israel, serta kemudian juga dari masyarakatnya gitu. Jadi ini posisi yang sulit bagi Donald Trump. Jadi saat ini dia berusaha untuk membuat Israel ini berada dalam posisi aman meskipun Amerika harus keluar. Caranya bagaimana? Dengan memastikan bahwa negara-negara GCC ini menandatangani Abraham Accord. Permasalahannya kan untuk Israel ini juga berbeda karena dia punya tadi kepentingan domestiknya. Apa? Bahwa sekarang Netanyahu ini tengah berada di dalam masa menjelang pemilu. Di bulan Oktober nanti Netanyahu ini akan mengalami kemudian pemilu baru yang mana dia akan dihadapkan oleh koalisi di antara di antara Naftali Bennett dan Yair Lapid, yang sekarang kita tahu bahwa popularitas dari Netanyahu ini sudah mulai tersaingi dengan 41%, sementara koalisi Yair Lapid dan Naftali Bennett itu sekitar 48%. Jadi hal yang kemudian menjadi kemenangan simbolik serta ya kesuksesan military campaign dari Israel ini menjadi sesuatu yang sebenarnya imperatif, sesuatu yang sangat penting gitu, karena dinilai ini juga akan berpengaruh terhadap performa politik di dalam negeri di Israel. Jadi saya rasa Israel masih akan terus mencoba untuk mencapai politik dalam negerinya ya, gitu, untuk bisa meneruskan titiknya nanti. Ya, ada efek politik yang diharapkan Netanyahu daripada peperangan yang sedang terjadi saat ini, dan ini juga yang membuat mengapa Israel hingga saat ini masih melakukan serangan. Di sisi lain, Amerika Serikat melalui Donald Trump beberapa waktu lalu bilang bahwa dalam proses kesepakatan yang saat ini sedang disusun sedemikian rupa, jangan sampai ada serangan, tidak boleh ada serangan. Nah, maksud dari pernyataan Trump ini menurut Anda bagaimana, Mbak Aisyah? Saya rasa itu cukup straightforward ya, karena jelas Iran sendiri mengatakan bahwa pertama ya, syarat untuk kemudian bisa melakukan negosiasi antara Amerika Serikat dengan Iran adalah dengan Amerika Serikat menghentikan blokadenya ya, atau menghentikan seluruh tekanan untuk melakukan coercive diplomasi, dan kedua adalah menghentikan seluruh agresi di kawasan Timur Tengah, serta yang ketiga sebenarnya ada satu lagi, yaitu adalah melepaskan ya aset Iran yang ada di luar negeri, reserve Iran di luar negeri. Nah, tapi permasalahannya poin yang kedua tadi nih terkait kemudian menghentikan perang di luar negeri, ini kan harus ada kesepahaman di antara Amerika Serikat dengan Israel. Sementara tadi yang saya bilang ada divergensi di antara kepentingan kedua negara di tengah-tengah perang ini gitu. Amerika Serikat butuh keluar cepat dari perang ini, sementara Israel butuh simbolis kemenangan yang jauh lebih besar dibandingkan dengan Amerika Serikat. Nah, kalau gitu. kayak Jadi gini, seberapa besar eskalasi di Lebanon bisa memicu respons dari kelompok-kelompok yang pro-Iran, Mbak Aisyah? Kalau di Lebanon ini jelas, memang Iran ini kan dari awal akan menganggap bahwa Hezbollah ini merupakan salah satu sekutu terdekatnya. Karena pertama, dia merupakan anggota Axis of Resistance yang kemudian disupport oleh Iran, ya. Lalu yang kedua, dia merupakan milisi Syiah yang terbesar di kawasan Timur Tengah. Saya kira dengan tidak melepaskan Hezbollah dari negosiasi dan kemudian pembicaraan yang dilakukan antara Amerika Serikat dan Iran, ini kan menunjukkan bahwa Iran itu present di kawasan. Dia hadir
di sana sebagai sebuah kekuatan yang legitimate dan dia tidak akan melepaskan sebenarnya dukungannya terhadap aktor-aktor non negara yang disupport oleh Iran. Nah, ini menjadi salah satu hal yang kemudian cukup berat untuk Israel untuk dipenuhi. Tetapi untuk Iran sendiri ini merupakan jaminan. Karena begini, sekarang kalau misalnya tadi sudah dibilang kalau misalnya perlu ada pelibatan Lebanon ya di dalam nanti negosiasi antara Amerika Serikat, Iran dan mungkin Israel bahkan. Tapi permasalahannya kita harus tahu bahwa pemerintah Lebanon ini kan aktor yang berbeda dengan Hezbollah, gitu ya. Bahwa Hezbollah ini merupakan kekuatan politik. Dia lebih dari sekedar terrorist organization seperti apa salah satu politik terbesar sebenarnya yang ada di Lebanon, sehingga sebenarnya dia juga merupakan aktor yang harus diajak berdiskusi. Pertanyaannya, apakah Amerika Serikat dan Israel mau untuk kemudian berbicara dengan Hezbollah? Saya rasa satu-satunya cara untuk kemudian bisa menghentikan ya seluruh peperangan itu adalah dengan Israelnya stand down. Bagaimanapun caranya Amerika Serikat harus bisa membuat hal itu terjadi. Lalu yang kedua adalah Iran, nanti dia harus juga bisa menekan Hezbollah untuk mengatakan bahwa ini memang benar-benar sesuatu yang harus kita pahami dan untuk menjadi landasan dari pembicaraan yang ada gitu. Apakah sebenarnya menurut Anda serangan-serangan yang dilakukan oleh Israel ke Lebanon itu menjadi sebuah menunjukkan fakta di lapangan kalau sebelum penandatanganan ini real dilaksanakan ya seolah mereka melakukan hal seperti ini aja atau mereka juga menganggapnya ini adalah hal yang biasa gitu? Iya, jadi memang sebenarnya MOU ini penting untuk apa? Karena baik Amerika Serikat dan Iran ini dua-duanya masih memiliki trust deficit yang sangat besar ya antara satu sama lain, terutama Iran gitu. Karena selama negosiasi baik itu di tahun 2015 ya ketika JCPOA Amerika Serikat walk out di tahun 2017, lalu kemudian di tahun 2025 ketika kesepakatan sudah tercapai Amerika Serikat tiba-tiba menyerang. Jadi saya rasa memang diperlukan ini ada waktu jeda sementara ya di mana kemudian keduanya membangun kepercayaan dan kemudian itulah akhirnya negosiasi yang sehat itu bisa terjadi. Nah, tetapi permasalahannya kan ini beda sebenarnya dengan Israel ya. Kalau misalnya Israel kita lihat di sini memang dia punya tujuan. Yang pertama adalah dengan kedua ini kita bicara tentang bagaimana memang ada tendensi ekspansionis oleh Israel gitu yang menginginkan tadi garis batas buffer zone yang ada di antara Israel dan Lebanon ini dimundurkan dari blue line yang sudah disepakati oleh UN ya itu di push back ke arah sungai Tani. Ini kan sulit kalau kita lihat bagaimana kemudian ini bisa menemukan equilibrium di antara kesemua pihak gitu ya. Kalaupun misalnya seandainya Amerika Serikat dan Iran ini sudah setuju gitu, tetapi permasalahannya Amerika Serikat ini menganggap Israel sekarang sebagai bola liar yang agak sulit untuk kemudian dikendalikan. Gitu. Nah, jadi singkat saja Mbak, kalau gitu dengan situasi yang terkini di saat Israel masih menggempur Lebanon, mungkin nggak penandatanganan itu bisa terwujud di tanggal 19 Juni nanti? Saya kira ini akan tergantung sekali dengan respon dari Iran ya. Bagaimana kemudian Iran menanggapi hal ini. Karena sejauh ini yang saya lihat ini sebenarnya merupakan salah satu harga mati. Terlihat dari bagaimana sebelumnya Amerika Serikat ini sudah berusaha untuk stand down ya. Untuk kemudian mengurangi tensi. Tetapi kemudian Israel masih terus melakukan gempuran ke kawasan Lebanon Selatan. Iran ini melakukan retaliasi bukan hanya kepada Amerika Serikat. Awalnya Amerika Serikat kemudian dia hanya melakukan blokade ya. Tetapi kemudian ketika Israel menyerang Hezbollah di sana melakukan berbagai macam serangan, Iran melakukan retaliasinya langsung ke Israel. Baru setelah Apache itu tertembak, Amerika Serikat ikut melakukan serangan. Tapi harus kita pahami bahwa ini merupakan signaling. Pertama apa? Iran ini menganggap sebenarnya situasi saat ini sebagai sebuah keuntungan karena jelas dari Amerika Serikat mereka tidak akan sanggup untuk melanjutkan perangnya dalam jangka waktu yang lama. Ya, jadi Israel ini sudah kehilangan support sebenarnya dari Amerika Serikat. Karena tadi War Power Resolution sudah ditandatangani oleh Kongres, lalu kemudian War of the Purse atau perang dompet ini dilaksanakan dengan tidak menyetujui 200 miliar US dollar yang diajukan oleh Donald Trump, sehingga sebenarnya Israel ini dia berada di dalam posisi yang terjepit tetapi tetap mau kemudian mendapatkan kemenangan. Nah, masalahnya satu-satunya cara yang ingin disampaikan statement Iran adalah menyerang Israel untuk memberitahu AS bahwa ya perdamaian tidak akan tercapai selama kemudian Lebanon Selatan ini masih terus diserang oleh Israel. Jadi saya rasa ini sangat tergantung dengan bagaimana Iran merespon dan bagaimana kemudian Iran menolerir. Apakah ya serangan-serangan ini dapat dilihat sebagai respon yang normal ataukah Iran bisa saja tiba-tiba mundur dari semua proses ini karena memang Israel ini tidak memenuhi syarat yang kemudian diberikan sebagai baseline dari negosiasi. Baik, menarik untuk melihat bagaimana menakar langkah Iran jika Israel masih terus melakukan penyerangan Lebanon. Kita nantikan seperti apa hasil dari
upaya penandatanganan perdamaian di tanggal 19 Juni nanti. Terima kasih sudah berbagi informasi bersama kami di Kompas Malam Kompas TV. Direktur Kerjasama dan Hubungan Eksternal Indo-Pacific Strategy Intelligence, Mbak Aisyah Kusuma Sumantri. Salam sehat selalu Mbak Aisyah. Terima kasih, salam sehat Mbak Velen. Terima kasih. Presiden Prabowo Subianto hari ini menerima kunjungan Presiden Jerman di Istana Merdeka, Jakarta. Dalam pertemuan ini, Indonesia dan Jerman sepakat soal penyelesaian konflik melalui meja perundingan. Presiden Prabowo bilang kunjungan Presiden Jerman ke Indonesia jadi momentum penting di tengah ketidakpastian global. Kunjungan ini juga mengawali peringatan 75 tahun hubungan bilateral Indonesia dengan Jerman. Pertemuan membahas penguatan kemitraan kedua negara di bidang ekonomi, investasi, transisi energi, ketahanan energi, pendidikan, ketenagakerjaan, dan diplomasi. Presiden Prabowo menegaskan Indonesia dan Jerman menjalin kerjasama di bidang diplomasi untuk menjaga stabilitas perdamaian dunia. Perwakilan mahasiswa yang menggelar demo di kawasan Patung Kuda bertemu dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Istana Wakil Presiden pada Senin sore. Sebanyak 15 perwakilan mahasiswa ini bertemu dengan Wapres Gibran Rakabuming pada Senin sore. Pertemuan berlangsung sekitar 1 jam. Sejumlah tuntutan aksi disampaikan mahasiswa ke Wapres Gibran. Mereka mengancam akan menggelar aksi lanjutan jika aspirasi mereka tidak dipenuhi. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menanggapi kondisi ekonomi saat ini yang jadi tuntutan perbaikan dari kalangan mahasiswa dan masyarakat. Menurutnya, usai bertemu dengan Presiden, negara membutuhkan stabilitas di mana pemerintah mengimbau kepada semua warga dan pelaku ekonomi untuk saling bekerja sama memperkuat perekonomian Indonesia. Yang tadi tidak kalah penting di dalam diskusi dengan Bapak Presiden bahwa apapun itu tentu dalam iklim usaha dibutuhkan stabilitas. Oleh karena itulah kami selaku pemerintah mari kita semua kepada seluruh masyarakat, kepada seluruh pelaku pasar, kepada seluruh pelaku ekonomi untuk mari bergandengan tangan kita bekerja sama, ya, kita bekerja keras untuk mengembalikan atau memulihkan dan memperkuat ekonomi kita. Saudara, kami akan kembali usai jeda dengan informasi mengenai parade yang menampilkan perpaduan antara budaya dan kemeriahan pesta sepak bola dunia digelar meriah oleh Meksiko. Saudara, parade yang menampilkan perpaduan antara budaya dan kemeriahan pesta sepak bola dunia digelar meriah di Mexico City, Meksiko. Pertunjukan spektakuler memukau pengunjung yang hadir, beragam atraksi, tarian, hingga Juanito, maskot Piala Dunia Meksiko tahun 1970, ditampilkan dalam parade kali ini. Pertunjukan ini semakin menambah kemeriahan pesta sepak bola dunia yang berlangsung di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Terima kasih Anda telah menyaksikan program Kompas Malam hari ini. Perbarui terus informasi Anda di Kompas TV dan siapkan air mineral dengan kemurnian optimal yang murni pasti sejuknya. Saya Valentina Sitorus pamit, terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.